Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Merdani dengan NIM 25006. Di sini saya akan mereview materi tentang Unified Modeling Language UML, memvisualisasikan dan mendokumentasikan hasil analisa dan desain. Unified karena mengkombinasikan metode OOP yang sudah ada sebelumnya. Kemudian ada modeling karena digunakan terutama untuk memodelkan sistem secara visual. Language karena berisi sintaks yang digunakan untuk memodelkan pengetahuan. UML adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma atau berorientasi objek. Pemodelan atau modeling sesungguhnya digunakan untuk menyederhanakan permasalahan-permasalahan yang kompleks sedemikian rupa hingga lebih mudah dipelajari dan dipahami. Memudahkan berpikir dan mendokumentasikan sistem sebelum mengimplementasikannya, meramalkan sistem, menurunkan biaya pembangunan, merencanakan dan menganalisa logika sistem atau perilaku, membuat keputusan yang benar sedini mungkin sebelum melangkah ke coding, mendeploy sistem lebih baik karena ada perencanaan penggunaan memori dan prosesor yang efisien, lebih mudah memodifikasi atau mengelola sistem yang terdokumentasi dengan baik, biaya perawatan yang rendah. Kemudian Unified Modeling Language. Jadi UML itu mendefinisikan diagram berikut ini. Ada use case diagram, class diagram, behavior diagram, state chart diagram, activity diagram, interaction diagram, sequence diagram, collaboration diagram, component diagram, dan development diagram. Use case diagram. Diagram use case itu mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Diagram use case itu digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Ini lambang use case diagram, di mana sini ada simbol atau simbolnya seperti di samping, kemudian ada aktor. Keterangannya menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Kemudian ada dependensi, hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri atau independen akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya, elemen yang tidak mandiri. Kemudian ada generalization, hubungan di mana objek anak atau descendant berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya atau objek induk. Kemudian ada include, menspesifikasikan bahwa use case sumber secara eksplisit. Extend, menspesifikasikan bahwa use case target memperluas perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang diberikan. Kemudian ada association yang berhubungan antara objek satu dengan objek lainnya. Sistem menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Use case, deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Kemudian ada collaboration, interaksi aturan-aturan dan elemen lain yang bekerja sama untuk menyediakan perilaku yang lebih besar dari jumlah dan elemen-elemennya. Note, elemen fisik yang eksis saat aplikasi dijalankan dan mencerminkan suatu sumber daya komputasi. Use case. Jadi use case itu dideskripsikan sebagai fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit yang saling bertukar pesan antar unit dan aktor. Biasanya dinyatakan dengan menggunakan kata kerja di awal phrase nama use case. Kemudian aktor, orang, proses atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri. Jadi walaupun simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi aktor belum tentu merupakan orang.
Biasanya dinyatakan menggunakan kata benda di awal phrase nama aktor. Kemudian asosiasi atau association, komunikasi antara aktor dan use case yang berpartisipasi pada use case. Dan use case memiliki interaksi dengan aktor. Extend, relasi use case tambahan ke sebuah use case di mana use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri. Walaupun tanpa use case, tambahan itu mirip dengan prinsip interference pada pemrograman berorientasi objek. Biasanya use case tambahan memiliki nama depan yang sama dengan use case yang ditambahkan. Arah panah menunjukkan pada use case yang dituju. Contoh seperti gambar di bawah. Selanjutnya include. Jadi include itu relasi use case tambahan ke sebuah use case di mana use case yang ditambahkan memerlukan use case ini untuk menjalankan fungsinya atau sebagai syarat dijalankan use case ini. Ada dua sudut pandang yang cukup besar mengenai include di use case. Include itu berarti use case yang ditambahkan akan selalu dipanggil saat use case tambahan dijalankan. Contoh penampilan use case seperti di bawah. Kemudian use case diagram, ini merupakan contoh dari penggunaan use case diagram yang benar, di mana di sini ada nasabah. Nasabah itu ada buka rekening, simpan uang, ambil uang, tutup rekening, di mana nantinya uang itu akan disimpan harus di atas Rp 200.000. Dan ini contoh seperti yang di samping ini merupakan contoh pembuatan use case diagram yang salah. Selanjutnya kelas diagram. Kelas adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Kelas menggambarkan keadaan atau atribut properti suatu sistem sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut, metode atau fungsi. Kemudian kelas diagram menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, package dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Kelas memiliki 3 area pokok, nama, atribut, dan metode. Atribut dan metode dapat memiliki salah satu sifat berikut. Pertama, privat, tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan. Kemudian kedua, protected, yang hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisi. Ketiga, public, dapat dipanggil oleh siapa saja. Ini merupakan contoh dari kelas diagram swalayan, di mana ada pembeli, pegawai, supplier, dan barang. Kemudian state chart diagram. Jadi state chart diagram itu menggambarkan transisi dan perubahan keadaan dari satu state ke state lainnya suatu objek pada sistem sebagai akibat dari stimulus yang diterima. Pada umumnya state chart diagram ini menggambarkan kelas tertentu atau satu kelas dapat memiliki lebih dari satu state chart diagram. Kemudian state diagram presensi. Pertama kemudian ada mahasiswa presensi, di mana mahasiswa presensi ini akan mengirimkan data presensi. Kemudian data presensi diterima oleh server. Setelahnya akan kirim data yang terproses, maka akan terkirim ke daftar data yang telah diterima. Kemudian ubah status rekor terkirim. Ada selanjutnya selesai. Aktivitas diagram. Jadi aktivitas diagram itu menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, desilation yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Aktivitas diagram ini juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Aktivitas diagram paling cocok untuk memodelkan urutan aktivitas dalam suatu proses. Aktivitas pendaftaran pasien baru, di mana ada cari data pasien berdasarkan ID atau nama. Kemudian data pasien tersebut dikonfirmasi. Setelah itu ada antri data pasien baru, masukkan data pasien dan masukkan data histori kesehatan pasien. Tampilan data, kemudian cetak kartu, terdaftar. Kemudian sekuensi diagram. Jadi sekuensi diagram itu menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem, termasuk pengguna
display, dan sebagainya berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri atas dimensi vertikal, waktu, dan dimensi horizontal atau objek-objek yang terkait. Kemudian sequence diagram ini biasanya digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event yang menghasilkan output tertentu. Diawali dari apa men-trigger aktivitas tersebut, proses perubahan apa saja yang terjadi secara internal, dan output apa saja yang dihasilkan. Nah, ini merupakan tampilan dari sequence diagram, bisa dilihat pada gambar ini. Kemudian collaboration diagram. Collaboration diagram juga menggambarkan interaksi antar objek seperti sequence diagram, tetapi lebih menekankan pada peran masing-masing objek dan bukan pada waktu penyampaian message. Setiap message itu memiliki sekuensi number, di mana message dari level tertinggi memiliki nomor 1, message dari level yang sama memiliki prefix yang sama. Ini merupakan tampilan dari collaboration diagram seperti ini. Kemudian lanjut komponen diagram. Komponen diagram menggambarkan struktur dan hubungan antar komponen piranti lunak termasuk ketergantungan, dependensi diantaranya. Komponen piranti lunak adalah modul berisi kode, baik berisi source code maupun binary kode, baik library maupun executable, baik yang muncul pada compile time, length time maupun runtime. Umumnya komponen tersebut dari beberapa kelas dan atau package, tapi dapat juga dari komponen-komponen yang lebih kecil. Komponen dapat juga berupa interface, yaitu komponen layanan yang disediakan sebuah komponen untuk komponen lain. Ini merupakan tampilan dari komponen diagram, di mana ada seminar manajemen, student administration, itu dikirim ke fasilitas student, seminar, dan schedule. Setelah dikirim di sini, kemudian akan diproses ke security infrastruktur, persistensi infrastruktur, university DB atau database. Development diagram. Development atau physical diagram menggambarkan detail bagaimana komponen di-deploy dalam infrastruktur sistem, di mana komponen akan terletak pada mesin, server, atau piranti keras. Bagaimana kemampuan jaringan pada lokasi tersebut, spesifikasi server, dan hal-hal lain yang bersifat fisikal. Sebuah node adalah server, workstation, atau piranti keras lain yang digunakan untuk mendeploy komponen dalam lingkungan sebenarnya. Hubungan antara node, misalnya TCP atau IP, dan requirement dapat juga didefinisikan dalam diagram ini. Merupakan tampilan dari development diagram, di mana ada deservation DBMS, web server, internet, ada browser 1, browser 2, browser N1, dan browser N.